pencapaian, milestone, udah nggak ada yang penting buat gue. Celebrate small wins lo apa? Udah nggak ada gue udah nggak ada kayak gitu. And that's okay. Ya, show stand up comedy gue sebenarnya it's not a show. Itu bukan show. It's a therapy. Terapi buat gue. Dengan cara gue ngobrol ke banyak orang. Ini gue ketemu orang, gue cerita apa yang gue pendam, lo dengerin. Supaya lo mau denger, gue bikin tuh lucu. Biasa aja, nggak peduli gue. Nggak tau gue malah lebih berbahaya dipuji daripada dikritik. Itulah kenapa di show-show gue selalu ada QR code. Tolong kasih masukan. Selalu berhati-hati dalam hidup kamu. Kalau kamu punya tim, kamu punya pekerjaan dan semua bilang bagus. Karena apapun yang kamu lakukan bisa hancur seperti pesawat itu. Gue pulang. Ketakutan terbesar gue adalah ada hal terjadi dan gue gak siap. Gue gak tahu tuh muaranya dari mana. Maaf ya, tapi bukankah itu menjadi ada sebuah pemikiran bahwa you live in fear dong? Karena itu sesuatu yang tidak tahu apa terjadi atau tidak. Iya, dan itu cukup irasional justru kan. Salah satu hal yang membuat orang kagum dengan lo selain mungkin seberapa rapihnya, itu mungkin datang dari seberapa rasionalnya seorang Raditya Dika. Oh gitu, oke, terus? Dari gue rasa sosok yang sangat rasional ketika gue dengar ada satu yang lo bikin spreadsheet pros and cons dengan untuk istri, betul, sebelum menikah kalau nggak salah. Iya. Mau nyatat keuangan mau pakai Google Sheets atau Excel. Ya pro and consnya apa. Iya, dan itu hal-hal yang sangat rasional. Where does emotion play? Aduh, nggak ada lagi. Oh ya? Gimana ya? Gue rasa itu kan sesuatu yang harus berdekatan dong. Emosi dan rasionalitas. Aduh, ini susah banget lagi. Konteks apa nih, misalnya apa nih? Kangen sama anak, iya sih. Emosi sih. Tapi apa? Maksudnya gimana ya? Dalam konteks apa? Keinginan untuk, karena gue sempat lihat juga lo bilang bahwa fungsi uang itu untuk membangun memori. Iya, betul. Itu kan faktornya emosi kan. Oh iya, betul. Tapi rasionalitasnya adalah ya, can we afford that or not gitu. Justru sebenarnya itu rasional kalau memori yang kita bangun. Karena memori akan melekat selamanya. Tapi mobil mewah pembeliannya tuh kadang-kadang cuma emosi semata aja. Oh, oke. Boleh berangkat dari situ berarti. Lo berarti dari dulu tidak pernah impulsif terhadap pembelian sesuatu berdasarkan emosi? Enggak, kan di marketplace gue aja wishlist gue sekarang 540-an lah di wishlist. Di yang gue mau check out yang gak gue check out, suka gue taruh check out ada 20 item. Kadang-kadang gue delete. Gimana cara nge-train istri lo untuk ada di posisi itu juga? Gue gak peduli dia ngapain. Oh iya. Itu bukan pemikiran satu keluarga. Enggak, istri gue belanja aja. Jadi kayak paling contoh ya. Sayang ini tas bagus banget gini. Beli gak ya? Paling dari gue cuma bilang, ya ngapain sih, kalau aku sih pasti gak beli. Tapi aku pengen banget beli. Ya kalau kamu happy beli aja gitu. Oh wow. Jadi kadang-kadang follower gue kalau ngeliat foto gue sama istri tuh kayak Anissa tuh barang-barang cakep brandednya dia itu, sementara gue pakai celana pendek gitu. Gue pernah foto dengan istri gue. Gue waktu itu pakai kaos dan celana pendek. Terus istri gue emang sangat cantik dan dia menggunakan barang-barangnya juga. Ada yang komen gini, Kak Indira cantik sekali. Kak Iyas kayak mau COD biawak. Ya kan itu pekerjaan umur 40 tuh, COD biawak. COD biawak. Tapi ya artinya gue nggak minta istri gue untuk punya satu pemikiran sama gue. Anak harus punya pemikiran sama? Enggak. Ya anak kan gue paling lagi baca buku Opposite of Spoiled kan. Gimana caranya anak yang raised in money tapi nggak spoiled, itu gue lagi baca. How do you do that? Kalau di situ ya yang paling penting menunda keinginan, itu nomor satu. I heard. Nomor satu dan lain-lain. Cuman nggak kok, kayak istri gue mau ngapain terserah dia. Gue paling nggak suka liburan. Tapi kita jadwal liburan kita 2 tahun sekali. Itu pasti kita keluar negeri hanya 2 tahun sekali. Karena gue gak terlalu suka jalan-jalan. Tapi kan dia pasti punya keinginan buat jalan-jalan. Nah minggu depan dia berangkat ke Jepang sama teman-temannya liburan sendiri. Oh wow. Gitu. Kemarin dia ke Korea Selatan liburan sendiri sama teman-temannya. Ya gak apa-apa, lu punya kehidupan. Gak harus sama kayak gue. Tapi gue juga punya kehidupan gak harus sama kayak lo. Jadi kita cari titik tengahnya, liburan barengnya tiap 2 tahun gitu. Menemukan tengahnya
Atau gini deh, gue ubah pertanyaannya. Menemukan cara untuk hidup ke depannya tuh sejak kapan Raditya Dika gitu? Dulu kan maksudnya nggak hoodiean, nggak Crocs gitu. Ya nggak sih. Nggak segitunya gitu. Minimalism terus and so on gitu. When did that change? Untuk jadi minimalis. Iya. Kayak momennya dulu ketika gue punya jam tangan banyak dan mewah. Karena buat gue pencapaian itu gue rayakan dengan beli jam tangan gue. Film single 1 juta penonton gue beli. Jadi setiap kali gue lihat gue merayakan film ini. Lama-lama jam gue banyak banget, nggak pernah kepake. Menjadi alasan. Iya, terus teman gue bilang, bro sekarang nggak apa-apa tahu pakai jam kiri kanan. Kayaknya nggak deh. Kayaknya gue nggak mau jadi superhero deh tiba-tiba punya jam tangan kiri kanan. Jadi, nah gue kan anaknya story banget, suka cerita banget gue. Jadi gue ngerasa itu jam jadi nggak punya cerita. Dia hanya ada di laci. Dan nggak berpetualang di dunia ini. Lo nggak ngerasain lo hidup, bro. Submarine gak diajak berenang gitu ya. Iya. Gue jual semua jam gue. Hanya untuk 1 jam. Yang untuk meliputi semua pencapaian gue. Did you tell everyone what the watch is? Oke, jamnya itu gue cerita waktu itu gue bikin video juga. Jamnya adalah Rolex Day-Date 40 mili yang white gold. Oke. Gue pakai di situ. Semua jam tangan gue itu hanya cukup buat beli 1 jam tangan itu. Ya ada lebihan dikit tapi kenapa itu? Oke. Kenapa itu? Karena pertama dia presidential gitu. Iya. Ada elegance di situ dan dia white gold. Betul, dan nggak gede nggak kecil. Nggak gede nggak kecil. Dia white gold. Iya. White gold itu artinya dia emas tapi orang nggak tahu. Nggak tahu itu emas. Ya. It's only me. Gua nggak harus ini emas terus kayak keren banget lo jam lo emas, nggak mau. Gua mau hanya gua yang tahu. Jadi ini mewah tapi buat gua mewahnya pada saat itu. Oke. Gua pakai Pak. Gua pakai pandemi terjadi. Lu ngerekam nggak sih? Dia duduknya sampai kayak gini. Nggak, bentar lagi dia dekat ciuman. Biasanya gitu. Dia lebih ke nonton kayaknya. Tapi nggak apa-apa, tandanya seru. Makasih bro. Siapa tadi namanya? Gulam. Yeah. Ada gulam, ada semum. Yeah. Itu yang tadi gue bilang komedi itu berevolusi. Betul. Dan ini evolusinya ke bawah. Itu evolusinya ke bawah. Terus lanjut. Terus Rolex Day-Date 40 mili olive green anniversary dial white gold. Oh cakep sih olive green. Cakep banget. Pandemi datang 2020. Harganya turun. Day-Date semua jam naik Pak. Iya. Betul, pandemi naik. Oke. Itu jam di rumah aja sama kayak gua. Karena pandemi ini, mohon maaf terhadap pandemi. Maaf semua yang terdampak. Tapi kayaknya gue gak terdampak karena gue anak rumahan. Emang di rumah, iya. Anak rumahan. Ada orang kampanye di rumah aja jangan keluar. Iya itu tiap hari gue di rumah aja. Nah, sehingga jam itu makin gak keluar rumah lagi Pak. Karena dulu tuh masih ada acara-acara bisa gue pakai. Gue masuk ke ruang wardrobe istri gue ngeluarin jam itu kayak, lu kasihan banget gitu. Lu gak pergi, lu gak punya cerita, lu gak hidup bro. Gue jual itu jam. Lo jual? Gue jual itu jam, dapat harga yang naik daripada pertama gue beli. Terus gue nitip ke yang jual teman gue. Dia kayak punya toko jam itu. Tunggu, lo beli di teman gue juga. Oh, bukan di Rolex. Enggak. Oh, oke. Enggak waiting list gitu. Susah. Iya, pasti. Oke. Itu pun dapatnya dari Hong Kong teman gue. Pasti. Jadi gue minta teman gue cariin, dia pergi ke Hong Kong, dia balik bawa jam itu. Terus gue jual ke dia lagi, karena dia kan juga punya toko. Apapun yang terjadi bro, gue cuma nitip, mudah-mudahan jam ini dapat pemilik yang pas yang bisa bikin dia cerita yang bagus, gue bilang gitu. Okay. Terus adalah gue lap terakhir. Terus gue kasih ke dia. Udah 3 minggu kemudian dia WA gue, jam lo ada yang beli bro. Oh udah dia, karena gue sayang banget kan. Siapa yang beli? Jonathan Liandi. Tahu nggak? Dia YouTuber e-sport, tahu nggak? Ya Jonathan Liandi. Terus dia ngeliatin, wah gue DM dia, Jonathan itu jam gue. Titip dia baik-baik, make good memories, wear in good health, gue bilang gitu. Siap Bang Radit. Nah itu 2021, 2022. Lucunya, ini gue serak karena padel kan. Kemarin gue 4 kali ngelawan Jonathan Liandi. Gue ketemu dia, tapi dia lagi gak pakai. Oh gue kira dia pakai. Gue ketemu dia, gak pernah gue ketemu dia. Gak pernah, gue cuma tahu-tahuan. Oh Jonathan Liandi itu orangnya, udah. Karena sama YouTuber kan.
Pas gue ketemu hal pertama, gimana date gue? Masih aman bang gitu. Siap. Wah itu gue minimalis semenjak momen itu. Lo nggak ada jam sekarang? Sekarang terakhir gue ada 1 jam manual, tapi itu udah gue jual lagi juga. Jadi gue nggak ada jam yang penting dalam tanda kutip. Yang melambangkan kesuksesan. Nggak ada. Tapi gue masih punya banyak jam yang dikasih orang. Karena orang-orang kan tahu gue suka jam. Jadi mereka ngasih gue. Gue penasaran jam apa yang dikasih ke lo? Patek? Ada yang ngasih Patek? Enggak. Ya ada Omega ada. Gitu-gitu. Dikasih Omega, dikasih apa lagi? Ya, hukumnya kalau kayak gitu jangan dijual. Kan? Oh jangan dong. Iya. Jangan dikasih orang, jangan dijual. Kalau itu kan udah pasti. Tapi maksudnya untuk merayakan gitu. Nggak ada. Wow. It's all not important lagi buat gue sekarang. Pencapaian, milestone, udah nggak ada yang penting buat gue. Celebrate small wins lo apa? Udah nggak ada gue udah nggak ada kayak gitu. And that's okay. Iya, kayak ya ini tanya asisten gue kan ikut. Kamu berapa tahun Yuy sama aku Yuy? 3 tahun. Gue manggung, di mana pecah banget nih orang pada ketawa nih. Wah rame banget show gue salah satu show terbaik gue tuh. Misalnya cerita sialku di Pekanbaru lah, gue happy banget show itu. Turun, gimana tadi Yuy, pecah nggak? Pecah banget bang. Oh oke. Udah pulang gue tidur. Udah nggak ada lagi gue kayak gitu. Makan enak? Kalau itu udah pasti. Makan enak, ya living in moment aja buat gue, bukan pencapaian. Bukan selebrasi ya? Bukan selebrasi. Gue nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Jalanin hidup aja, udah sehari-hari. Berarti kalau tadi pertanyaan gue awal soal rasional dan emosi ya memang emosinya sangat minim ya. Ya makanya gue butuh konteks sih. Kayak di bagian mana lu berharap ada emosinya. Contoh ya, kayak gue nonton sore nangis. Ya that's just emotion. Iya emosi kan. Iya. Maksudnya kalau konteksnya itu ya, gue nonton sore nangis. Tapi kalau manggung gue nggak pernah grogi. Oh ya. Nggak pernah gue. Nggak pernah ada ritual, nggak pernah ada grogi ya Nurul ya. Kan ada yang bilang kalau lo nggak grogi berarti lo nggak peduli. Iya betul. Itu si Deddy Corbuzier bilang gitu ke gue juga. Gue kira seorang filosof ya bilang gitu. Kan Deddy Corbuzier. Kan Om Deddy waktu itu mau main di Trans. Mau main di Trans. Bentar lagi gue show nih, dia bilang gitu. Terus Om Ded masih grogi, Om Ded. Oh iya dong, kalau nggak grogi artinya kita nggak peduli. Ya, gue stand up gue nggak pernah grogi. Lu nggak peduli? Oh ya siap. Daripada gue dipukul kan. Siap. Nah, tapi gue punya teori soal itu. Silakan. Show stand up comedy gue sebenarnya it's not a show. Itu bukan show. It's a therapy. Terapi buat gue. Dengan cara gue ngobrol ke banyak orang. Ini gue ketemu orang, gue cerita apa yang gue pendam, lo dengerin. Supaya lo mau denger, gue bikin tuh lucu. It's not a show. Siapa yang mau cerita grogi? Gak ada. Siapa yang mau ketemu Gulam. Ketemu Gulam di Kemang. Gue mau ngobrol sama lo dong Gulam. Di mana? Di Coffee Club PS gitu. Di mana lah. Gue kan gak mungkin kayak. Pakai you can see. Mas MB. Gue gak mungkin ketemu Gulam dengan jas. Sepatu pantofel, datang pakai ikat pinggang, datang terus grogi gue ketemu dia karena gue mau cerita sesuatu yang jujur dari diri gue kan. Correct, ya. Nah dengan perspektif yang sama, itulah kenapa show gue nggak pernah pakai jas, gue nggak pernah pakai pantofel, kecuali TV ya beberapa kali. Tapi kan ini gue merasakan itu sebagai terapi gue, jadi makanya gue nggak grogi. Wow, interesting. Karena itu saatnya gue ketemu orang-orang yang mau dengerin doang, bukan it's a Raditya Dika show. Is it a job? Enggak. Buat gue stand up gue bukan pekerjaan. Stand up gue tuh stand up gue adalah gue nggak tahu sih, karena gue tiap kali gue selesai stand up gue depresi. Masalah gue itu doang. Karena lo tidak ada kegiatan lagi gitu. Nggak ada stand up itu. Sampai gue ke bantuan profesional kan. Berarti lo pensiun dari apa? Kalau itu bukan sebuah pekerjaan. Makanya kan gue nggak pensiun dari. Pensiun untuk. Tapi kan untuknya udah lo kerjain tahun-tahun. Makanya gue pikir nih gue udah CB pensiun sebenarnya. Ini perspektif baru gue. Oke. Dalam buku Die With Zero ada argumen yang bilang lo gak harus berhenti dan pensiun. Ya. Lo bikin mini retirement lo. Kayak lo akan lakukan sebentar lagi. Iya. Lo mau ngambil sabbatical 3 bulan ya? Berapa sih? Ya segitulah ya. Itu mini retirement bro. Gue seharusnya kayak gitu.
Dan lu melakukan apa yang gue lakuin kan, lu cerita kemarin. Yang mana nih misalnya? Yang ke Lombok. Oh ya, nulis. Iya. Ya. Is that mini retirement? Bukan. Enggak, karena itu cuma seminggu 2 minggu. Oh, oke. Mini retirement sebulan 2 bulan gitu. Itu suatu hari akan gue lakuin sih. Jadi gue pensiun untuk melakukan itu. I think to myself whether I'm doing the right thing or not. Gimana tuh? Kayak ini sabbatical leave atau kayak mini retirement gitu, hal-hal kayak gitu. Karena kayak iya bener gak ya gue ngelakuin ini gitu. Tergantung alasan lo. Kalau alasan lo yang lo share ke gue gak tahu lo mau buka di sini apa enggak. Nanti dulu sih. Oh ya. Kalau alasannya karena itu, menurut gue enggak sih. Kalau menurut gue, karena gue pernah melakukan itu dibarengin tanpa harus sabbatical. Oke. Tapi kalau alasannya adalah untuk, kalau di argumen buku Die With Zero adalah untuk hidup, lo tahu lo hidup, lo in the moment, that's true. lo creating memories, mungkin itu alasan yang lebih tepat. Itu kalau argumen gue. That's interesting. Radit, mungkin kita udah 1 jam lebih berbicara dan aman lo kalau mau lebih banyak gak apa-apa. Aman. Gue dengan senang hati kita jauh lebih banyak, cuman kan suara lo ini kan mau ke dokter juga jauh lebih penting. Gue ada 2. Yang pertama adalah bagaimana seorang Raditya Dika menerima pujian. Ya, terus. Dan yang kedua, ya kita jawab itu dulu deh. Karena kan tadi lo bilang menerima komentar-komentar negatif, ya itu bisa dilupakan gitu. Pujian itu kan bisa jadi stimulan untuk melakukan sesuatu berlebih gitu, atau malah menjadi demotivasi juga bisa gitu, atau malah ya sebaliknya gitu. How do you handle? Aduh, gue susah juga kalau gue yang jawab ya. Tapi Nurul deh. Nurul, aku kalau dipuji kayak gimana Nurul? Biasa aja, nggak peduli gue. Nggak tau, gue malah lebih berbahaya dipuji daripada dikritik. Itulah kenapa di show-show gue selalu ada QR code. Tolong kasih masukan. Di penampilan gue apa yang kurang, di penampilan opener apa yang kurang, di IO apa yang kurang. Karena kalau semua bilang aman, itu gue malah stres sendiri. Nggak ada yang bisa diimprove. Iya, ini karena gue di brainwash sama dosen gue di Australia. Dosennya dosen perempuan. Di kelas perilaku organisasi, organizational behavior. Dia masuk, dia bilang, tahu nggak kenapa pesawat Challenger meledak? Mana gue tahu kenapa itu meledak, ya kan? Jadi ada yang paling berbahaya dalam sebuah organisasi namanya groupthink, dia bilang. Kita disuruh baca sambil dijelasin. Ketika pesawat Challenger akan diluncurkan, mereka mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan terhebat di seluruh dunia untuk berpikir gimana cara ini pesawat safe, aman, segala macam. Saking pedenya mereka bikin sayembara. Mau nerbangin guru perempuan menjadi guru pertama yang terbang di luar angkasa. Ke luar angkasa. Saking percaya dirinya, orang awam loh, bukan astronot loh Pak. Di roketnya dihitung, terus gurunya dicari, ketemu, berita nasional di mana-mana. Countdown nih Pak. 3, 2, 1, cung, semua ngelihat, jatuh, meledak. Ada guru itu di situ. Itu histeris, semua orang lihat. Gak nyangka. Bikin investigasi. Kenapa ini semua ilmuwan hebat kok gak tahu gimana caranya itu pesawat bisa meledak? Ilmuwan yang hebat satu bilang, oh iya, karena saya pikir ilmuwan hebat ini udah ngecek dan saya nanya baik-baik aja gak? Oh ya aman. Lo gimana? Aman? Oh, ilmuwannya bilang, ya gue nanya ke ilmuwan itu, dia bilang, gimana aman? Iya aman kok, baik-baik aja aman. Semuanya bilang aman karena dia pikir, oh kalau si pinter bilang aman, ini aman. Aman lah, walaupun dia pas ngecek, kok kayaknya gak aman ya? Tapi kan dia pinter gitu. Nah, mulai saat itu si dosen gue bilang, selalu berhati-hati dalam hidup kamu. Kalau kamu punya tim, kamu punya pekerjaan dan semua bilang bagus. Karena apapun yang kamu lakukan bisa hancur seperti pesawat itu. Gue pulang. Saya tidak akan mau menerima laporan baik-baik aja. Tapi itu pegangan gue. Oh iya. Gimana caranya? Itu pegangan yang sangat-sangat bagus. Karena kan terutama untuk mereka para pemimpin, untuk bisa mendengarkan, terus tidak menjadi tombak untuk bilang aman karena tidak mendengarkan gitu. Bagaimana caranya lu sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga, lu bisa mendengarkan kritik atau malah
membuka obrolan gitu. Karena untuk apa? Untuk kritik. Iya, untuk kritik dan diskusi untuk jadi lebih baik gitu. Because I think that itu sesuatu yang sangat umum gitu. Tapi apparently it's very lack of loh. Iya, nggak banyak orang yang rela egonya dibuka. Betul, kan. Iya. Dengan ngasih contoh bahwa kita nggak apa-apa, itu nomor 1. Paham. Kita harus kasih lihat kita nggak apa-apa. Kayak komedi developer gue di cerita Sialku itu adalah seorang perempuan namanya Winnie, lulusan UMN, baru lulus. Gue ambil. Aku ngapain bang? Kamu dengerin materi baru aku, kamu catat menitnya segala macam. Tugas kamu cuma 1, bilang kalau nggak lucu. Aku nggak ngerti apa-apa soal komedi, justru itu. Karena kamu nggak ngerti apa-apa soal komedi. Saya nggak bisa ngelucu bang, kecuali gini, wow, nggak boleh, nggak usah. Itu nggak usah. Akhirnya gue jadiin developer komedi gue. Meeting pertama dia diam gitu. Ada yang nggak lucu nggak? Ya masih oke sih. Gue nggak butuh oke. Kalau nggak lucu bilang nggak lucu. Yang ini nggak lucu. Oke, di mana? Gini. Oke, kalau gue bener. Nah dari meeting pertama dia ngerasa kan kayak, oh nggak apa-apa tuh. Nah itu yang diomongin ke semua orang di belakang. Nggak apa-apa ya ngomong ke Bang Radit kayak gitu ya. Yeah. Emang nggak apa-apa gitu. Rais Marasabesi teman gue udah lama. Kemarin nonton show gue. Cerita Anehku. Show yang ketiga lah, show awal-awal lah. Dia datang, dia nonton. Selesai bubaran, salaman. Gimana Is? Suka? Aduh lucu banget bang, bagus banget lagi gitu. Oke. Gue pulang. Malamnya sebelum tidur gue telepon dia. Is tadi kan nonton ya? Iya, full. 2 show. Gimana? Bagus. Yang gak bagusnya di mana? Mungkin pacing show kedua kali ya bang. Pacing show kedua tuh depan-depannya agak lambat dikit. Tapi kalau lo mau bikinnya lambat, gak apa-apa juga sih, masih enak diterima. Tapi karena gue punya perbandingan, pacing show satu lebih enak. Oke, notes gue buat minggu depan gitu. Artinya itu akan nyebar tuh. Iya. Itu akan nyebar. Rais nanti ngomong ke si Ate. Ini tuh gak apa-apa tahu ngomong gini. Iya. Jadi di kantor sih reputasi gue udah kayak gitu. Sehingga anak-anak mah aman-aman aja. Gue biasa di challenge setiap hari sih. Ya, itu salah bang, itu gak bener bang, ini gitu. Ya. Itu sih. I think my last question would be, apa yang seorang Raditya Dika takutin? What's your biggest fear? Oh gitu. Gua paling takut sama tidak mempersiapkan hal sehingga itu bisa kejadian di masa depan. Oh, makanya lo siapin dari sekarang. Iya, dana pensiun segala macam show gua itu gue siapin. Karena tugasnya anak-anak kantor gua, tugasnya Nurul juga di sini. Gue selalu bilang ke Nurul, tugas kamu adalah mempersiapkan solusi ketika masalahnya belum ada. Jadi jaga-jaga lo berak di panggung, dia selalu ada celana gitu ibaratnya gitu. Itu pernah hampir kejadian sih. Dia udah beli popok dewasa. Gue lagi diare di Depok tuh waktu itu. Si 40. Enggak, itu bukan karena itu. Cuman ya itu bukan tujuan. Ketakutan terbesar gue adalah ada hal terjadi dan gue gak siap. Gue gak tahu tuh muaranya dari mana. Maaf ya, tapi bukankah itu menjadi ada sebuah pemikiran bahwa you live in fear dong? Karena itu sesuatu yang tidak tahu apa terjadi atau tidak. Iya, dan itu cukup irasional justru kan. Tapi ya itulah hidup gue. Gue penuh dengan anxiety ke arah itu soalnya. Gitu. Makanya dana pensiun gue kekumpul di 2019 ya karena ketakutan itu kan. Does it make you live less? Sejauh ini masih happy, tapi apakah itu ngaruh? Menurut gue karena persiapan gue, jadi gue lebih lega dan bersyukur ketika hal buruknya terjadi. Contoh. Asuransi pak. Asuransi. Gue lagi dalam kondisi, gue lagi punya penyakit yang lumayan mahal perawatannya. I heard. Dan lo belum bisa ceritakan kan? Gue belum share, tapi di show stand up gue ceritain sedikit. Di cerita Anehku. Cuman ya, itu biayanya lumayan. Dan ya udah alhamdulillah banget gue udah nyiapin dari berapa tahun yang lalu kan. Nah artinya kan ketika itu terjadi gue bilang ke Nurul, untung banget ya Yuy ada asuransi gini gitu. Nah, akhirnya ketika kejadian jadi aman. Jadi gue biasa merencanakan tidak terjadi bagus, terjadi gue happy gitu. Wow. Tidak percaya dengan keberuntungan berarti ya? Karena semuanya disiapkan. Pasti ya, semua orang pasti punya garis start beda-beda ya. Gue punya privilege yang sangat luar biasa. Cuma pada akhirnya keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan kan. Ya. Jadi lo harus siap tiap hari aja. Oh, gue tuh ada satu lagi, if I may. Yeah. Ada satu hal yang bukan sering sih, beberapa komentar atau di comment section YouTube juga bertanya gitu.
karena besar di keluarga yang I would say privileged, born with money gitu. Melihat lo sekarang mengapresiasi uang dan mencintai hal-hal sederhana gitu, mempersiapkan segalanya gitu. Itu banyak banget di comment section yang merasa bahwa itu nggak nyampe ke mereka gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nggak ngerti maksudnya gimana? Jadi nggak nyampe. Kalau nggak aneh gitu ya? Iya, kalau apa karena lo cukup ya dulu gitu? Apa lo puas ya dulu? Iya. Atau kok lo bisa ya kayak gitu? Mungkin pertanyaan itu, kok bisa? Tapi tahu nggak? Yang paling ngerinya lagi apa? Orang tua gue ngebebasin gue. Gue mau pulang malam, gue mau punya apa, gue mau ngelakuin apa, gue dibebasin, Pak. Gue tuh begitu gede gue sekarang, gue mikir kenapa gue nggak narkoba gitu. Kemungkinan itu ada banget loh. Dikasih duit uang jajan, mereka nggak ngitung uang jajan gue. Peraturan di rumah apa? Aduh, apa ya? Ini soal uang jajan ya. Kadang mereka lupa mereka udah ngasih. Mereka ngasih sekian, jalan lagi. Bentar. Nih buat jajan. Udah dikasih lagi gitu. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Jujur gue nggak ngerti kenapa gue begini. Kenapa integritas itu hal yang sangat penting di gue dan di lingkungan kantor gue. Jangan pernah curang ke orang, jangan pernah bohong ke orang, jangan bikin orang rugi. Masalah waktu kita sangat on time. Kita nggak pernah mau bikin rugi orang lain. Itu aneh banget buat gue dibesarkan keluarga sebebas dan se-free flow itu gitu. Dan gue akhirnya mungkin dapat jawabannya. Silakan. Karena buku menurut gue. Dengan membaca buku, gue masuk ke sepatu banyak orang, gue punya empati gue. Gue hidup di hidupnya orang yang jualan di pasar, di buku ini. Gue hidup di kehidupan orang bangsawan yang jahat di Rusia pada tahun berapa, yang akhirnya dapat hukumannya. Gue terekspos sama filsafat, which is menyelamatkan gue banget. Ya, pasti. Pemikiran-pemikiran Marcus Aurelius dan lain-lain. Dia seorang pemimpin Itali, tapi dia memilih untuk jadi baik. Kenapa lu jadi raja tapi lu baik, jadi emperor tapi baik? Ya, itu ngebuka mata gue. Jadi kalau menjawab pertanyaan lu, cara didiknya apa segala macem, ya orang tua gue baik-baik aja ya. Maksud gue nggak kasar, nggak jahat, nggak apa. Tapi lebih banyak menurut gue tuh buku sih.